dapat balasan. Saya kira semuanya ini masyarakat punya pada teman-teman peradi dari Bapak Arianto dan semua jajaran, dan untuk selanjutnya semua sampai selesai permasalahan ini. Saya tidak tahu perkara apa yang harus permasalahan ini sampai seperti ini. Saya kira itu Pak. Saya juga terima kasih, tolong Bapak semuanya ini sampai hingga akhir, sampai tuntas. Untuk kronologisnya Pak, yang kedua mungkin bisa dijelaskan Yang bisa permasalahan ditambahkan untuk yang sprindik yang terakhir ini. nah ini saya tidak tahu. Jadi apa permasalahan yang kita di sprindik lagi ini, padahal kita ada putusan sudah ini sudah dikabulkan. Kenapa ini nggak dilaksanakan? Kenapa ada sudut baru? Nah, ini saya kurang tahu. Pasal apa yang akan dilakukan dia, tindakan apa saya kurang tahu. Nah ini saya pasrahkan sepenuhnya untuk teman-teman Bapak, Ibu yang ada di Pradi ini semuanya lah tentang permasalahan ini. Terus saja saya nggak bisa apa-apa karena sudah seperti ini. Gitu. Jadi saya pasrahkan sepenuhnya Pak. Berarti dalam keterangan jenengan dalam permasalahan yang terakhir ini nggak tahu memang ya untuk terkait permasalahan yang diterapkan jaksa. Tidak tahu, saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Ngerti. Selama yang jenengan lakukan sebagai ketua BPD Rumo, iya, itu memang menurut pengalaman jenengan itu perkara terkait selain beras itu memang nggak ada. Nggak ada. Yang beras ini pun sudah berjalan 4 tahun. Sudah Mungkin bisa ingat-ingat lagi ke belakang. Nggak ada. Nggak ada. Ini kebetulan memang dibuat catatan. Jadi berasnya juga baik, nggak apa-apa. Tapi buat sebagian orang kan jadi untuk dikondisikan oleh Pak Alipin. Maaf, jadi itu jadi intinya kayaknya dibuat lah. Terus ini Rasim, terkait masalah beras tadi Pak Nur Rasim sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Iya. Ya kan? Yang kemarin ini dengan smelting dengan perjanjian baru atau sebelum-sebelumnya sudah ada perjanjian baru? Enggak, setiap tahun ada perjanjian. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun ada perjanjian. Jadi ini kan belum, masih berjalan kan. Nanti Desember baru perjanjian lagi. Dan cementing di situ yang ditagihkan saya dengan Pak Kepala Desa. Dengan ada didampingi oleh perangkat dan staf, otomatis saya juga dikasih kewenangan untuk Pak Nur tolong dikawal ini perkara ini. Jadi masalah ini jangan sampai ada silpa tahun 2002 itu ada silpa katakan 400, jangan sampai. Kalau ada silpa kita kasih 600 saja nggak sampai 1 M. Sampean berarti sudah mengawal ini berapa tahun? Sudah 4 tahun, sudah mulai tahun 2000 ya. Mengawal ini. Sudah ngawal ini. Nah memang kesemen itu yang minta itu saya Pak, bukan kepala desa, bukan yang perangkat yang lain. Saya minta untuk warga masyarakat saya itu dikasih beras 10 kilo setiap soma. Itu yang minta itu saya. Permintaan sampean itu lesan atau tertulis? Ya waktu itu lesan Pak, ya itu waktu untuk kita rapat itu. Ya padahal waktu sebagai Pak Nur, kenapa beras jadi taik Mbak? Jangan Pak. Kita ini masyarakat kami itu butuh untuk nafkah, bukan butuh untuk pelatihan. Kalau dilatih-latih apa sih Pak hasilnya? Tolong beras saja Pak. Itu permintaan saya pribadi. Terus menurut Pak Nur Hasim, beras yang dinyatakan oleh warga itu yang kemarin menjadi saksi kan banyak itu 100 iya. atau 107 itu ya. 150. Nah, orang-orang itu memang berasnya itu belum diganti. Sudah. Semua Itu tahunya kan setelah ini ada yang sebagian ini katanya jelek, kita langsung matur ke cementing. Nah, terus dengan penggantian itu sudah bisa dibuktikan bahwa kita sudah memberikan penggantian. Sudah, ada di Pak Usman semua kabarnya. Buktinya Jadi ada. gambar sudah ada semuanya dan tanda tangan dan Tidak fotonya. ada yang terjajar belum diganti, tidak ada. Ya karena 1.100 hanya yang probleman sekitar 200, kita siapkan penggantinya 450. Kita siapkan. Sudah di balai desa. Ya, sekarang ada di mana? Ada di balai desa. Pak, mau tanya terkait satu perjanjian dengan PT Semen. Iya. Kan itu ada beras. Iya. Nah, perjanjian ini globalnya itu berapa dari yang diberikan? Semua keseluruhannya ada 9 item, Pak. Itu 1 M. Nah, 9 item ini yang cuma masalah ini Beras 150 dua kali yang yang tahu. 8 item ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 8 item berupa apa Pak? Ya seperti apa itu penghijauan, seperti musola, takmir masjid. Itu kan semua kita kasih bulanan, Pak. Terus sampah, terus apa itu mungkin juga apa ya? Banyak saja. Di situ ada. Terus gini Pak, apa lagi satu Pak? Apa di sini ini di smelting dengan di desa ini kapasitas Bapak sebagai apa? Saksi. Di kepala desa itu kan yang muncul dengan cementing. Saya menyaksikan. Jadi bisa menyaksikan cementing kan juga minta Pak Nur dikawal kalau salah. Enggak, maksud saksi dalam arti Punya punya jabatan. Iya, Jabatan Pak apa? BPD.
Ketua BPD. BPD. Yang itu tidak ikut menandatangani perjanjian. Ikut. Sebagai saksi. Sebagai saksi Ikut aja. dia. Jadi tanda tangan meeting sama kepala desa saya untuk menyaksikan. Karena hanya Tempel. saksi saja. Iya, saksi. Terkait ilustrasi ini kan peristiwa kronologi Anda ini PT Smelting hubungan hukumnya perdata kan Iya. dengan kepala desa. Iya. Dalam hal ini jenengan ini sebagai ketua BPD, Iya. tugasnya hanya mengawasi Menyaksikan. jalannya proses, Penyaluran penyaluran ke warga. Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, pada saat proses Anda mengawasi ini, siapa saja yang memberikan uang? Apakah di situ, satu contoh ada kepala desa, Iya. ada sekretaris, Iya. terus ada namanya penerima beras siapa, Iya. terus Anda mengambil beras itu melalui siapa? Iya. Mohon diceritakan. Ya. Jadi uang ini kan dari bendahara kaur, bendahara keuangan ini otomatis kan kepala desa. Namanya siapa? Nah, Ninis. Oke. Terus Ninis ini turun ke TPK. Namanya Silviana. Oke. Silviana turun ke Rudi. Turun uangnya maksudnya. Iya, uangnya Rudi. Nah, Rudi ini berarti belanja dengan saya ke Toko Rahma, Muiz. Nah, Toko Rahma di sini Toko Rahma. Rudi sama sampai Dijelaskan dulu, Pak. Toko Rahma ya. Sampai diajak. Iya. Nanti dijelaskan dulu. Nah, itu saya dengan Rudi Toko Rahma sudah tanya ya biasanya, Pak, tolong berasnya. Ya, berapa? 1300 ya sudah. Tolong minggu besok hadir DP 30 juta. Habis itu udah 2 hari lagi 120, berarti 150. Terus dia tidak tahu pesan kemana, pesan ke Pak apa itu? Krim. Siswanto. Nah, Siswanto. Nah, Siswanto ini baru Siswanto ketangkisnya tidak tahu. Nah, iya. Oke. Terus pertanyaannya ini kan terkait berarti belinya Pak Rudi yang beli ya? Iya, saya dengan Pak Rudi, tanya kasihkan uang saya. Berarti uangnya itu dari siapa? Dari Pak Rudi. Oh, dari Pak Rudi. Pak Rudi Menyerahkan. naik sepeda di luar, saya masuk, saya kasihkan ke Brahma. Oke. Saya Berarti, kasihkan. berarti yang menerima uang dari desa ini Toko Rahma. Toko Rahma. Toko Rahma. Bukan Pak Siswanto. Bukan. Oke, Bukan. Terus terkait harga kesepakatan kualitas berat itu Itu urusannya Pak Muiz sama kita yang tahunya kan beras sudah biasa. Oh, berarti Anda hanya mengawasi saja. Iya. Setelah pembelian uang diterima, siapa yang mengantar ke kepala desa? Maksudnya ngantar. Ngantar beras. Oh itu si siapa Siswanto. Siswanto. Siswanto ngantar hari Siswanto. Minggu. Ada saya, ada Pak Kepala Desa, ada si Rudi, ada juga Pak Muiz. Nah, oke, jumlahnya berapa? 1.100. 1.100 itu berarti 11 ton. Iya 11 ton. 11 ton diantar sama Siswanto. Iya sudah. Ketika diantar Siswanto di kepala desa itu siapa saja orangnya? Ya. Yang menerima, Yang terima Pak Rudi. Pak Rudi yang, Iya. yang menerima Pak Rudi. Pak Rudi. Anda hanya melihat. melihat. Hmm. Selain Pak Rudi, Anda siapa lagi di sana? Ada Pak Kades. Pak Kades. Selain Dan Pak Kades, Muiz. Pak Muiz. Pak Muiz ada. Pak Muiz selaku Saku si yang menerima tadi si apa? Iwang. Uang. Awang tadi ya dia Pak. Oke. Nah, terus gini Pak, kok bisa mengetahui sejak kapan Pak? Mengetahui setelah lanjuti omongannya Mas Usman ya kan? Setelah dibagikan, Ya. setelah dibagikan itu berapa desa yang dibagi? Ya satu desa, 4 RW. 4 RW. Iya. Nah, dari total keseluruhan berapa karung beras itu Pak? 1.100, 1.150. 1150. Terus beras yang jelek itu berapa karung? Yang waktu itu hanya kecil Pak. Ya berapa? Yang saya tukari sudah saya ganti ya. Ya. Kita 180, 200 lah maksimal. Tapi kita jamnya ada 450. Nah, tahunya beras jelek itu dilihat dari apa Pak? Katanya. Setelah ini, setelah dibagikan, Nah, sudah ada pengganti belum? sudah siap. Setelah ada jelek, baru besok kita lari ke Pak Burakma, diem kayaknya nggak bergerak. Kita langsung ke UD-nya ini cari rumahnya jam 1 malam. Kita cari lokasinya di mana, keluarnya dia lari. Gitu loh. Saya sama Rudi jalan ke Lamongan sana. Jam 1 malam sampai sana jam 4. Jam 4 ternyata alamatnya ditipu saya, dibujui. Katanya desa ini bisa pindah. Akhirnya kita Mas Rudi ini ya kan pernah ditegur nggak dengan PT Smelting dengan atas keadaan beras yang dibagikan? Oh enggak, setelah kejadian ada komplain saya kan masuk di kesempatan masuk ke Pak Indra sama Pak Anbuyang. Jadi Terus tanggapan dari tanggapan terus berasnya kok begini Pak, gimana komplain aja sama si supplier. Nah terus langsung saya ke supplier ke
Pak Muiz kelihatannya kok nggak nanggap, kita lari ke ini UD-nya ini. UD siapa UD Berkah ini, langsung ke sana Mas Rudi jam 1 malam ya. Karena sore saya minta teleponnya kan saya telepon. Mas, sama ini alamatnya mana? Lamongan Ibis, Lamongan apa? Di pista apa itu? Tekong di mana? Ke barat sedikit. Jam 1 malam dari sana, 2 hari. Oke, komplain ke supplier tadi yang di daerah Lamongan itu atas saran dari Semalting ya, bukan atas. Iya, sampai saya harus komplain dengan si Itu atas saran dari Semalting ya. Semalting ya. Bukan inisiatif dari Pak Rudi kali panjenengan. Enggak, dari atas Semalting. Ini komplain aja ke ini suppliernya ini. Jadi hubungannya nih selama ini sama Semalting Bagus, gak ada apa-apa. gak ada masalah. Gak ada masalah, gak ada masalah. Berarti pelaporan bukan PT Semetik. Bukan. Menindaklanjuti lagi. Ini terkait adanya mutu kualitas beras yang tidak bagus. Iya. Teknis pengembaliannya itu, apakah sekarang itu sudah diterima atau bagaimana prosesnya ini? Terus siapa saja yang di sana di kepala desa? Siapa saja yang menerima? Mohon dijelaskan. Jadi waktu itu yang di RW 3 itu sebanyak mungkin 98-100 lah. Itu Pak Sis itu, Mas Suci, ini tak kumpulkan di tempat saya semua, ada 98, oke, kita kirim kan. Langsung kita ambil gitu. Jadi kita ganti, terus di Jalan Bali RW 4. Berapa 68 Rudi, jadi nggak ikut gitu. Kalau di Balai Desa itu ahli staf. Jadi Mas Rudi sama stafnya. Jadi dikasih itu tak terima untuk penggantian itu. Nah, ada yang menghalang-halangi, jangan, dihentikan. Siapa itu? Ya ini grupnya yang si pelapor ini, jadi maksudnya disuruh, ya udah tahu lah tadi tidak boleh disampaikan. Iya loh. Jadi memang sengaja seperti ini. Oke, lanjut Pak. Terkait foto penyerahan pengembalian, terus tanda terima pengembalian itu nama-nama semua ada ya? Ada yang disampaikan ada semua. Ada. Begini tadi Mas, yang mengetahui muncul adanya beras yang tidak bagus itu tadi, itu apakah masyarakat yang mendapat itu ke Pak Nur atau mereka komplain ke Semelting? Ke desa. Oh, komplain ke Saya desa. ke desa Semelting ngasih beras kok. Kak jelek di nuduh Semelting terus bukan nuduh kita. Nah, akhirnya Semeltingnya bagaimana kok bisa tahu? Semelting kan biasa dengan data ada. Sekarang terus sudah kita ganti. Ya ini di video Pak. Bersama Semelting Pak Indra. Udah bagus, terima kasih Pak Edi, Pak Sudi. Jadi setiap barang datang dan masyarakat dikasihkan di video sama Rudi di pengadaannya tadi. Jadi cuma selalu laporan dia ucapkan terima kasih. Di Semetik. Terus dicinta, Rudi yang masuk sekarang di bidang sekdes itu. Sekdes. Gini Pak Nur ya, saya juga ingin tanya yang menunjuk UD Berkah beli berasnya ambil beras. Sudah langganan, sudah kebiasaan, sudah 4 tahun. 4 tahun. Iya, sudah 4 tahun. Dari pertamanya waktu dulu 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu itu yang menunjuk ke UD Berkah siapa? Ya ini Pak, ya waktu itu kan sudah tidak tahu Pak. Ya sekarang yang jelas sudah biasa kan sudah ambil Sudah ini. biasa. Sudah biasa. Anu melanjutkan. Hanya melanjutkan. Iya, jangan juga terus. Ya. Nah, terus begini, Pak Nur. Pada saat beras itu dikirim oleh itu Siswanto yang mengirim ya. Iya. Nah, yang menerima di desa itu siapa? Rudi, pengadaan. Rudi. Apakah pernah dicek itu namanya beras bagus atau tidak? Karena di dalam sak, Pak, itu kan sak tadi kelihatan kan ya baik. Nggak tahu itu tadi masa tadi itu kan kelihatan bagus itu kan bagus kan betul. Tapi pelaksanaannya ternyata masyarakat katanya jelek. Ternyata jelek itu pun di telepon si Santo. Nanti saya ganti. Saya ganti. Terus habis itu didapatkan di kecamatan. Semua RT diundang, kita semua juga pemerintah. Keputusannya Pak Kepala Desa minta maaf dan siap mengganti beras yang baru. Sudah. Atas seperti itu juga sama. Jadi sudah tutup Pak, tidak ada masalah. Tidak tahu sih ini kok ada perkara gitu. Bukan itu tutup nggak ada masalah, itu ada demo langsung. Iya, terus saya sudah ada kepala desa, ternyata di Balai Desa sudah ada pejabat demo. Di demo. Betul. Padahal kita rapat di kecamatan sudah baru selesai, tidak ada masalah. Pak Camat sudah, tidak ada masalah, kita tunda aja. Terus Pak Kapolsek, sekarang ada kita demo, kita hadapi, kita dikirim ke sana. Ternyata. Sekarang pertanyaannya terkait mutu kualitas beras. Pada saat demo itu apakah menunjukkan kualitas berasnya itu apa? Terus Digawa apa orang enggak? Enggak. hanya Hanya demo. tapi tidak menunjukkan Enggak.
ditunjukkan nggak berasnya atau mungkin? Nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Tersangka itu. Tersangka Ya kita kan sangat dampingi gitu. Pak Nur, nggak pernah. Nggak Mau nanya. minta suatu klarifikasi tanpa pendampingan. Nggak ada. Ya, kesalahan ini. Kesalahannya apa terus? Nggak tahu. Pak Nur. Makanya saya bilang kan nggak tahu salah saya ini apa. Makanya di pra itu. Pak Nur, mau nanya. Ini kan permasalahannya kan terkait uang ya, maksudnya nih. Waktu itu uang dari desa itu keluar berapa? 150 150, 600. 600. Iya. Ya, kita tahu bisa menjelaskan. Total 150, 600 itu dibayarkan semua. Sudah semua lunas. Nah, itu uang dari mana? Dari desa ke Rudi. Ya dari desa, dari masuk dari rumah ada toko tadi. Toko Oke, Rahma. berarti uang nggak dipegang sama Pak Nur kan? Enggak. Yang Yang ngasihkan saya yang masukkan. Oh. Toko Rahma saya ada Mas Rudi. Ah, Tapi yang ngasihkan saya ke Oke, Toko Rahma. uang itu kan dari Pak Rudi dulu. Ya. Setelah mau pelunasan, maksud Pak Nur yang menyerahkan. Iya, ya kan. Nah, total Pak Nur menyerahkan tuh sesuai nggak 150.600.000 itu atau ada potongan atau ada apa? Enggak ada. Ya, Semua. kita serahkan sudah. Jadi Kepada SIS. tidak dihitung oleh dia, dihitung beda. Jadi sudah Pak Nur masih. Saya juga langsung kembali. Oh, Nggak ada kok. Itu nggak ada. Senilai total 150 juta 600. Ada videonya nggak, Pak? Yang Nggak perlu ada, Pak. yang perlu tak tegas, uang yang dari Rudi ini 150-600 itu diterima Abah Muiz apa Siswanto? Rahma. Rahma. Isinya Muiz. Di Siswanto nggak ada, Pak. Nah, terus Siswanto menandatangani kwitansi itu untuk apa? Nah, Bu Rahma bilang, Pak, apa masalah nanti kwitansinya ke Siswanto yang kirim beres saja. Nah, iya, ramanya kita diperiksa kemarin. Kita Nah, ngomong. itu loh. Jadi Bu Rahma yang minta nanti yang kirim beres saja. Iya. Jangan pakai toko saya, karena apa? Orang Romo banyak yang ngurus saya. 10 ton itu kan dari Kartim itu loh. Yang 1 ton kan dari Siswanto. Artinya apa? Semua beras itu terkait uang itu semua kan si Toko Rama ini. Iya, Tapi kan Toko Toko Rama menggiring kepada Siswanto nuduhnya perintahnya Pak Nur. Kemarin sidangnya kan gitu. Nggak pasti udah tahu ya. Ini saya Pak Nur. Antara uang yang sampean setorkan ke Rahma dengan kwitansi yang ditandangani dengan Siswanto itu sesuai? Sama, Pak. Ada tambahan Pak. Ini kan dilihat dari pemeriksaan Pak Siswanto itu menerima telepon kepada Anda. Iya, betul. Katanya Anda ini bosnya terkait untuk beli beras ini. Benar apa enggak? Enggak. jadi- Itu teleponnya itu karena ada problem tadi. Oh, adanya. Ada permasalahan tadi ini, saya ingin tahu siapa uji baru ini. Oh, terus Terus akhirnya saya, wah lama, sampai telepon sendiri aja Pak. Saya telepon, saya minta masih ada begini jelek. Oh diganti aja Pak, diganti. Saya data sampai jam 1 malam sampai jam 5, jam 4. Nah, kemarin nggak ada Pak. berarti Anda menelpon Pak Siswanto itu sesudah ada permasalahan. Ada permasalahan. Sebelumnya Enggak. Terakhir Pak Nur, berasnya ini harga berapa sih? 1300. Bukan 11.500. Nah itu Pak Muiz dari beli ke Pak Siswanto enggak tahu. Kita belinya kan ke 1300. Kan tadi Pak Nur ini belinya 100. 13.100. sesuai uang Sudah ada investasi dan yang diterima dan yang ditandatangani. Sempat ngomong nggak Pak Nur? Nah, itu hitungannya apa? Memang Pak Nur pernah mengarahkan ke si Siswanto itu beras 13.500. Pernah nggak? Enggak pernah ada. Itu kan keterangan dari Siswanto kemarin. Loh, enggak pada waktu kita ketemu di sana. Loh, saya ini jualnya 11.500 loh, itu udah tahu Pak, ini sama tanda-tanda 1300 sudah ini saya udah Oh tahu. gitu. Sudah kalau soal harga beras sudah deal karena Siswanto kemarin bilang bahwasannya pembelian 1300 itu dia untung, dia untung terkait 400 atau 500? 500. Jadi 12,5 dia jual. Dia di apa itu beli lagi untuk beras itu. Nah pertanyaan yang satu, hari ini kan yang memberatkan Pak Nur Hasim kan Siswanto. Ya saya coba bertanya sama rekan-rekan dari hasil saksi yang dimana dia disumpah dengan keterangan ini terkait keterangan palsu itu, ayo monggo teman-teman mungkin rekan-rekan ini bisa godok ini supaya Pak Nur Hasim siap nggak untuk melakukan hal-hal yang karena hari ini beliau diajar juga sama jaksa terkait apa yang diungkapkan saksi Siswanto ini. Makanya begini Pak Nur, hal ini sudah disampaikan kronologi ke
rekan-rekan DPC Praksi Iya. Surabaya. Tentunya disampaikan pula oleh jenengan di pengadilan negeri, Iya. sehingga rekan-rekan DPC Praksi melakukan gugatan pra peradilan yang sudah dilakukan. Nah, sekarang akhirnya muncul sprindik. Iya. Nah, sprindik itu memanggil Anda sebagai saksi, toh? Iya. Sebagai saksi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perkara yang sama, Pak? Kalau Ini sama. Iya. Perkara yang lama sudah putus loh. Sama. Sudah putus. Sama. Bukan dengan sprindik yang sama, Bu. Bukan. Kasus sama, tapi nomor sprindiknya berbeda karena nomor sprindik yang kemarin itu yang membuat beliau ini jadi tersangka. Dan setelah ada pra-pra kemarin kita menang, baru muncullah ini persamaan waktunya. Sprindik baru dipanggil sebagai saksi. Timingnya, Pak, timingnya. Dari Pas putusan, baru. Hari itu juga. setelah putusan baru muncul sprindik baru ini. Iya. Jadi diputus pengadilan putusan satu dan dua dia panggil saksi. Maksud saya satu, maaf, terkait barang bukti, terkait beras antara beras yang bagus. Tadi kan banyak jumlahnya, antara yang bagus dengan yang jelek. Itu untuk kemasannya sama apa berbeda? Yang ganti beda. Cuman gini sih, kita jawab terkait soal bukti-bukti karena beliau tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab itu karena bukti itu yang ambil jaksa. Jaksa dari saksi. Pertanyaannya, sekarang saksi itu betul-betul di BAP oleh pihak kejaksaan karena sifatnya kemarin saksi itu maraton. Jadi dikasih belangko tanda tangan. Jadi ini yang harus kita ungkap, benar-benar kita ungkap kewenangan jaksa yang melampaui dari kewenangannya dia. Dari kemarin jadi persidangan saksi itu sudah jelas, terang dan benderang bahwasannya jaksa tidak melakukan benar-benar berdasarkan dari Ini kan yang dipersoalkan itu kan beras yang dinyatakan oleh pelapor atau saksi tadi itu bahwa beras itu tidak layak konsumsi. Itu kan. Nah, padahal beras itu sudah yang dinyatakan tidak layak dikonsumsi sudah diganti oleh pihak sudah pemerintah desa. iya, sudah. Tapi sekarang ini belum nyampe ke tangannya, masih di kantor kepala desa. Oh, sudah Pak. Sudah. Diberikan kepada yang besar. Sudah. Terus kerugian mereka apa? Kalau Tidak tahu. Gini Pak Nur. Pertanyaannya adalah, Pak Nur kenal nggak sama Siswanto? Kenal, ya kenal dengan adanya hubungan badan kan enggak. Ini berkali-kali kan. Oke, sip. Nah, berarti kenal ya. Emang Pak Nur pada tanggal 18 September kemarin pernah nyuruh Siswanto untuk menjawab kalau harga sesuai yaitu dikirimkan 11 ton tapi disuruh mengaku 11,5 ton. Terus harganya 11.500 menjadi 13.100. Apakah benar, Pak? Ya itu sesuai dengan kwitansinya, sesuai dengan harga benar. Dan tapi yang Pak Nur kan bayarkan ke toko. Iya, tokonya Pak Nur. Total itu kan. Dan dia kan kwitansinya ke dia. Tapi dia tanda tangan kan? Iya, dia Tapi tanda Pak Nur tidak pernah menyuruhkan ke Siswanto kan? Itu kan dari toko lama Ya sebenarnya. kita sesuai dengan kwitansinya dia tanda tangan dan Pak Bek. Jangan diri saya bukan Siswanto. Siswa jaksa suaminya Toko Rahman tadi, Pak. bukan sesuatu itu makalah. Jadi gini kan itu berarti. Apa namanya? Ganti dulu Pak ya. Kenapa sih kita ini teman-teman mengkorek terkait dengan sampai hal jelas. karena di dalam pemeriksaan kemarin si Santo ini keterangannya kayak kurang jelas Pak. Ini memang diadu sama Pak ini ya. Kita kan ada Pak, kita kan tidak punya sampai ke sana. Makanya untuk memastikan itu mumpung jenengan ada. Karena kemarin jenengan kan di dalam, kita agak bisa komunikasi toh. Tanya ya. Harga itu beda Pak. Jadi yang dikwitansi jenengan kan sekait pemesanan 13,5 tuh. Tapi yang dikirim dari harga sana menurut keterangannya beliau si Siswanto ini itu komunikasi langsung sama jenengan. Enggak. Karena secara fakta sekarang si Siswanto ini komunikasi dengan si suku ini kan. Tapi yang bayar kan Rahmat, bukan saya. Nah makanya itu dia mengklaimnya langsung ke jenengan. Cukup. Jadi keterangan ini fakta peristiwanya ini Ya sesuai ya? itu sesuai dengan yang disampaikan tadi. Tidak ada perubahan ya? Tidak ada. Berarti sesuai semua ya? Semua sama. Nanti dua boleh.